Selamat malam, izin memperkenalkan diri. Nama saya Stefan Natal Gilbert Purba dengan NIM 1234926. Di sini saya akan membuat video pelajaran gambar teknik dengan penjelasan tentang pembuatan gerber di KiCad dan garis lengkungan pada PCB. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu gerber. Gerber adalah format standar industri yang digunakan untuk mengekspresikan desain PCB agar bisa diproduksi oleh pabrik. File ini berisi instruksi grafis untuk setiap lapisan pada PCB, misalnya lapisan tembaga, solder max, liquid crank, hingga jalur pengeboran. Dengan kata lain, gerber adalah bahasa komunikasi antara desainer elektronik dengan pabrik PCB. Sejarah berdirinya Gerber yang dikembangkan pertama kali oleh Gerber System Corp pada tahun 1960-an. Sekarang dikelola oleh Uyu Kemso, perusahaan yang ditetapkan standar Gerber. Isi file Gerber setiap desain PCB tidak hanya satu file, melainkan sekumpulan file dengan ekstensi berbeda, antara lain top copper, LGTL, lapisan tembaga, atas jalur, dan pad. Kedua, bottom copper, LGBL, atau disebut dengan lapisan tembaga bawah. Yang ketiga, top solder max GTS atau area terbuka di lapisan solder max atas. Yang keempat, bottom solder max atau GBS, area terbuka solder max bawah. 5. Top screen atau tulisan label komponen di atas PCB. Keenam, bottom seal screen, yang artinya tulisan di sisi bawah. Ketujuh, board outline, bentuk mekanis papan PCB. Yang kedelapan, drill file, informasi lubang via track hole. Keempat, fungsi folder Gerber. Yang pertama itu mendesainkan desain agar pabrik manapun bisa memproduksi tanpa perlu software khusus. Yang kedua, memisahkan lapisan. Setiap file hanya berisi satu lapisan tertentu, memudahkan proses fabrikasi. Yang ketiga, minimalisir error. Yang keempat, kompiutalisasi global. Oke, itu fungsi-fungsi dari Gerber. Yang kelima itu proses pembuatan Gerber itu dengan gampang. Yang pertama, selesaikan skematiknya dulu dan layout PCB-nya. Yang kedua, lakukan DRC design rule check atau dengan sebutan untuk memastikan tidak ada jalur yang short atau clear and error. Yang ketiga, ekspor atau plot Gerber file dari menu fabrication output. Yang keenam, yang ketiga, yang keempat, generate drill. Yang kelima itu cek hasil Gerber. Cek hasil Gerber dengan Gerber Viewer dengan software bawaan atau online seperti JLCPCB, PCBW, and Viewer. Yang kelima, cek hasil Gerber dengan Gerber Viewer kelima itu generate drill file, yang untuk lubang file atau disebutkan dengan track hole. Yang keenam, kirim ke pabrik PCB dalam bentuk file atau zip yang berisi semua Gerber. Oke. Keunggulan Gerber. Yang pertama itu bisa digunakan di semua pabrik PCB. Yang kedua itu presisi tinggi. Yang
biasa digunakan untuk detail jalur tembaga, pet, dan lubang sangat akurat. Yang ketiga itu mudah diverifikasi, bisa dibuka dan dicek sebelum diproduksi. Yang keempat itu mendukung multiplier. Tidak hanya 2 layer tapi bisa sampai belasan lapisan. Oke. Kesimpulan dari pembuatan Gerber ialah format paling penting dalam dunia manufaktur PCB. Tanpa Gerber, desain hanya berupa file. Internal software, misalnya KitChat atau Altium yang tidak bisa langsung dipahami oleh pabrik. Dengan Gerber, komunikasi kita antara desainer, elektronik, dan pabrik menjadi seragam, akurat, dan minim kesalahan. Oke, di sini saya akan menjelaskan panjang, runtun, dan cukup hasil untuk menjelaskan isi skematik dari yang telah saya buat. Kita bisa melihat desain dari PCB. Hasil dari proses PCB perancangan elektronik yang sudah melalui tahapan skematik hingga layout ini, seperti Electronic Design Automation, KitChat. Setiap garis, blok, dan simbol memiliki arti penting dalam menghubungkan komponen. Oke. Yang kedua, struktur utama PCB pada layout. Kalau kita perhatikan pada layout ini, ada berapa bagian penting. Di antaranya adalah keep zone antena. Di bagian atas antena ada pada area tulisan keep out zone ini, keep out zone ini, serta label antena. Yang kedua, area ini sengaja dibiarkan kosong dari jalur tembaga maupun komponen agar performa antena tidak terganggu. Skematiknya. Oke. IC utamanya adalah modul microcontroller. Labelnya mengarah pada nama Stephen Natal ini ada. Namun sebelum jadi microcontroller. Konektor dan portnya terlihat pada USB, kemungkinan pin terdapat konektor dan port, dan kemungkinan pada micro USB atau tipe B. Ada juga pin holder sebelah kiri dan kanan untuk GPO, power, dan komunikasi. Port ini memungkinkan pemrograman komunikasi serial atau koneksi sensor. Dan kelima, komponen tambahan. Terlihat pada transistor ini terdapat 2 ND3904 yang diodanya D1, D2, D3, resistor, dan kapasitor kecil. Komponen ini mendukung rangkaian switching proteksi maupun biasing sinyal. Ada juga push button SW1, kemungkinan digunakan sebagai reset button. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang cara pembuatan Gerber. Yang pertama kita klik file, lalu kita klik plot. Setelah itu ini dah kita susun dan kita klik digital bar 0, warning 0, kita klik plot. Setelah itu kita generate file, dan selesai itu kita close dan kita close. Oke, kita udah selesai membuat Gerber. Dan selanjutnya kita akan membuat garis miring pada ini. Ini sudah kita klik saja ini. Nah, udah terdapat garis miringnya. Kita jelaskan ini ukurannya nih, line width. Oke. Dan inilah hasil video yang telah saya buat.
Sekian, terima kasih. Jika ada yang salah mohon dimaafkan karena saya sedang belajar. Mohon diterima kasih atas kekurangan yang telah saya buat. Maaf. Selamat malam.